Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali melanjutkan pembahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas nama-nama malaikat dan nama yang sudah kita bahas adalah Jibril. Kita teruskan nama lain malaikat yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran, juga disebut oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih adalah Mikail. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 98, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail wa Mikala fa inna allaha aduwan lil kafirin." Siapa orang yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya, serta memusuhi Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir seperti itu. Di sini disebut Jibril dan Mikail setelah disebutnya para malaikat, karena Allah berfirman siapa yang memusuhi Allah dan para malaikat, lalu disebut Jibril dan Mikail, padahal Jibril dan Mikail sudah termasuk golongan para malaikat, tapi sengaja disebut lagi secara khusus menunjukkan keutamaan Jibril dan para malaikat dan Mikail. Sudah kita terangkan makna dari Mikail sama dengan Jibril, yaitu Abdullah atau hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril, Mikail, Israfil sama dengan Abdullah, sama dengan hamba Allah maknanya. Dalam hadis yang diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitul lailata rajulaini atayani faqala alladhi yuqidun nar Malik khazinun nar wa ana Jibril wa hadha Mikail." Ketika suatu saat aku bermimpi ada dua laki-laki mendatangi aku. Mimpinya ini, hadis tentang mimpinya ini panjang. Jadi Nabi SAW disamperi oleh dua laki-laki dalam mimpinya. Dan mimpi beliau wahyu, bukan hanya bunga tidur. Terus beliau diajak naik ke atas bukit yang terjal. Kata beliau, la utiquhu, aku enggak mampu. Dijawab, sanusahhiluhu lak, kami akan gampangkan bagimu. Akhirnya beliau naik secara gampang. Terus melihat beberapa kejadian luar biasa. Dan kejadian yang beliau lihat adalah gambaran azab kubur. Terus salah satu di antara isi mimpinya ini, beliau melihat ada orang yang sedang menyalakan api. Di sana dalam mimpinya beliau berjumpa dengan kakek-kakek tua. Kalau kakek sudah tua ya. Tapi ada kakek muda kata, seperti saya. Ada kakek tua di taman yang indah ngasuh anak-anak. Ternyata itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan anak-anak yang diasuhnya di taman yang indah itu, di taman surga, adalah
min auladil muslimin, anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum baligh. Itu di alam kuburnya, diasuh oleh Nabiullah Ibrahim. Salah satu yang beliau lihat, ada yang sedang menyalakan api. Setelah beres menyaksikan beberapa kejadian, diterangkan satu-satu oleh malaikat Jibril. Salah satunya adalah alladzi yuqidun nar, malik khazin an-nar, khazin az-jahannam. Adapun orang yang kau lihat menyalakan api itu Malik. Nama Malik disebut dalam hadis. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ana Jibril wa hadha Mikail. Adapun aku Jibril dan ini Mikail. Ternyata horeng si mana horeng, dua lelaki yang menghampiri Nabi SAW dalam mimpinya adalah Jibril dan Mikail. Jadi nama Mikail disebut dalam Al-Quran, disebut juga dalam hadis yang sahih. Adapun tugas yang Allah berikan kepada malaikat Mikail adalah untuk mengatur turun atau tidaknya hujan, mengatur tumbuh-tumbuhan apakah jadi ataukah tidak, dan dari hujan dan tumbuh-tumbuhan ini lahirlah banyak rezeki bagi seluruh makhluk. Kambing-kambing bisa makan, dan binatang ternak yang lainnya atau binatang herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Adanya herbivora menjadi rizki bagi siapa? Bagi para predator, bagi para karnivora, bagi para pemakan daging. Dan rizki yang lezat bagi para omnivora. Seperti kita ini omnivora ya. Karena memakan segala rakus kita mah. Daging dimakan, ikan dimakan, daun-daunan juga dimakan, umbi-umbian juga dimakan. Segala dimakan. Sumbernya dua, hujan dan tumbuh-tumbuhan. Allah menyatakan, afara'aitum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian tanam? Yang menanamnya kita. Kadang berupa bijinya, kadang di stek gitu kan, kadang di okulasi, kadang macam-macam. Kita yang menanamnya, tapi siapa yang menumbuhkannya? Allah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kaliankah yang menumbuhkannya ataukah kami? Kami, Allah. Allah menyebut kami. Karena apa? Dalam pelaksanaannya melibatkan para malaikat. Ditumbuhkannya, diprosesnya oleh para malaikat yang dikoordinir oleh Mikail atas perintah Allah Azza wa Jalla. Am nahnu zari'un, ataukah kami yang menumbuhkannya? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami mau akan dijadikan tanaman ini mati lalu layu, menguning layu, udah mati, enggak bisa dipanen, tidak bisa berbuah, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah. Dan Allah menyuruh para malaikat di bawah kepemimpinan malaikat Mikail untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita mah hanya menanam. Selanjutnya yang memproses pertumbuhan tanaman adalah para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk malaikat Mikail memiliki banyak anggota yang mengatur tentang tiupan angin,
tentang awan, kemana awan ini bertiup, di mana awan ini berkumpul, yang memuat air hujan dan kemana air hujan ini akan menetes. Itu semuanya adalah tugas malaikat Mikail dan anak-anak buahnya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, anna Mikail muwakkalun bil qatar wan nabat alladzaini yukhlaqu minhuma al arzaq fi hadhihi ad-dar wa lahu a'wanun yaf'aluna ma ya'muruhum bihi bi amri rabbih yusarrifu ar-riyah was sahab kama yasha'u rabbu jalla wa ala. Kata Imam Ibnu Katsir, adapun Mikail ditugaskan untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber rizki dalam kehidupan di dunia ini. Dan Mikail memiliki anak-anak buah yang melakukan perintahnya atas instruksi dari Allah. Mereka mengatur angin, mengatur awan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Yang menjadi dalil yang dipegang oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Mikail ditugaskan mengatur hujan dan tumbuhan adalah sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang tugas malaikat Mikail. Kata Nabi SAW, ya Jibril, ala ayyi syai'in Mikail? Wahai Jibril, untuk tugas apakah Mikail? Dijawab, ala nabati wal qatar, untuk mengatur tumbuh-tumbuhan dan curahan air hujan. Itu informasi tentang Mikail, tentang tugasnya, tentang namanya disebut oleh Allah dalam Quran dan hadis yang sahih. Adapun tugasnya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi diterangkan dalam hadis, dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan sanad hadis ini sahih berdasarkan syawahid. Syawahid itu artinya ada beberapa penguat dalam hadis-hadis yang lain, tidak hanya satu dua. Lalu bagaimana sifatnya, karakternya? Kalau malaikat Jibril kan sudah diterangkan memiliki 600 sayap. Terus satu kali sayapnya dibentangkan, hanya satu sayap memenuhi seluruh ufuk. Terus memiliki kekuatan yang dahsyat. Terus ditaati oleh para malaikat yang lainnya. Banyak diterangkan dalam ayat. Nah, bagaimana Mikail? Mikail mah sifatnya tidak ada penjelasan. Cuma ada satu hadis. Sayang hadis ini dhaif. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Kan Nabi bertemu dengan malaikat Mikail, melihat malaikat Malik penjaga neraka tadi dalam mimpi. Nah, ketika berjumpa dengan malaikat Mikail, kelihatan malaikat Mikail mah serius. Ekspresi wajahnya itu tidak pernah tersenyum, bahkan apalagi tertawa. Maka bertanyalah Nabi SAW kepada Jibril, mali lam ara Mikail dhahikan qatta. Kenapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa walaupun hanya sedikit. Tersenyum gitu, imut tidak, apalagi tertawa. Apa kata malaikat Jibril? Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Sebelum neraka diciptakan,
suka tertawa. Tapi begitu neraka diciptakan, saking mengerikannya azab neraka, sejak saat itu Mikail tidak pernah lagi tertawa. Hadis ini menunjukkan setidaknya dua hal. Pertama, faedah pertama dari hadis ini, para malaikat diciptakan lebih dahulu sebelum diciptakannya neraka. Karena malaikat Mikail sebelum neraka diciptakan tertawa. Setelah diciptakan tidak pernah lagi tertawa. Ini faedah yang pertama. Dan faedah yang kedua adalah bahwa malaikat Mikail salah satu sifatnya tidak pernah tertawa sejak diciptakannya api. Sayang hadis ini dhaif. Kedhaifan hadis ini diterangkan di antara oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Dhaif Al-Jami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga mudawin hadis yang lain, tetapi sanadnya dhaif, dan karena ini menyangkut perkara gaib. Para malaikat makhluk gaib, dan perkara gaib tidak boleh diyakini kecuali bersumber kepada keterangan Quran atau hadis yang sahih. Adapun yang dhaif maka tidak boleh dijadikan hujjah. Berkata muallif, wa hadha hadithun dha'ifun la taqumu bimithlihi hujjatun. Akan tapi hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Fa nahnu nu'minu bima sahha lana min sifatihi alaihi salatu wassalam wa annahu min ashrafil malaikah wa anna ismahu Mikail wa anna Allah wakkalahu ala nabat wal qatar. Kita hanya beriman kepada hadis yang sahih tentang sifat-sifat malaikat Mikail, dan sungguhnya malaikat Mikail termasuk malaikat yang mulia, namanya Mikail, dan Allah memberikan tugas untuk mengatur tumbuh-tumbuhan dan hujan. Adapun bagaimana jasadnya, bagaimana sifat-sifat yang lainnya, maka tidak ada penjelasan baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Jadi informasi yang kita peroleh tentang malaikat Mikail, pertama namanya Mikail, Quran dan hadis menyebutkan. Yang keduanya tugasnya untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan, serta termasuk juga mengatur tiupan angin, arakan-arakan awan, kemana awan ini berjalan, itu diatur semuanya oleh malaikat Mikail. Termasuk ayana guludug dan apa yang menyambar listrik petir dan geledek guludugnya, itu yang mengatur adalah malaikat Mikail. Itulah malaikat kedua. Jibril dan Mikail sudah. Sekarang Israfil. Nama malaikat Israfil tidak ada dalam Al-Quran, tidak disebut. Tapi kita yakini karena disebut di dalam hadis yang sahih. Sebagaimana hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-laili yusalli yaqulu Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk sholat malam, ketika takbir pertama, takbiratul ihram di rakaat pertama, sebelum membaca Fatihah, beliau membaca doa iftitah. Doa iftitah itu banyaknya, tidak hanya satu. Tidak hanya Allahumma ba'in baini saja, atau inni wajjahtu wajhiya, atau bismik subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka, tidak hanya itu. Nah, salah satu di antara doa iftitah ini, tapi ini oleh Nabi SAW suka dibaca di dalam sholat malam, tahajud, atau mungkin juga tarawih. Apa doa Nabi SAW? Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila fatira samawati wal ard alimal ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kana fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma ya Allah, Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, penguasa Jibril, Mikail, Israfil, 3 malaikat yang paling mulia disebut Jibril, Mikail, Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Jadi disebut sifat-sifat Allah di dalam doa ini. Ya Allah, penguasa Jibril, penguasa Mikail, penguasa Israfil, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wa syahadah, yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkau menghukumi antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqq, tunjuki aku dalam perkara yang diikhtilafkan kepada pendapat yang benar, bi'idhnika, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dan hadis ini sanadnya sahih, yang di dalamnya ada penyebutan malaikat Israfil. Ya. Jadi Israfil ada di dalam hadis, tapi nama Israfil tidak disebut dalam ayat. Apa tugas malaikat Israfil? Yang masyhur di kalangan para ahli tafsir, Israfil ini ditugaskannya untuk meniup sangkakala. Sangkakala itu adalah tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil. Dan malaikat peniup sangkakala disebut dalam Quran, tapi tidak disebut namanya. Nama malaikat Israfil disebut dalam hadis, tapi tidak disebut tugasnya. Lalu para ahli tafsir menggabungkan dua keterangan ini. Oh, yang meniup sangkakala ini Israfil. Ini ijtihad para ahli tafsir. Di antaranya nih, ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun 101, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Ketika sangkakala ditiup, tapi peniupnya siapa tidak disebut, maka ketika itu tidak ada lagi hubungan nasab di antara manusia dan mereka tidak lagi saling menyapa. Artinya ketika sangkakala ditiup terjadi kiamat, orang tidak peduli lagi kepada kerabatnya, kepada
anaknya, orang tuanya, adik kakaknya, enggak. Masing-masing orang menyelamatkan diri. Seperti umpamanya, jangankan kiamat, baru gunung meletus bludak gitu kan, orang berlarian panik, lupa kepada anaknya, kepada orang tuanya, adik kakaknya kan gitu ya, asal selamat diri sendiri. Kadang-kadang antara anak dengan orang tua pasaran nu hiji lompat ka ditu nu hiji lompat ka dieu cueknya. Tapi kadang-kadang di dunia ini masih ada ingatan, oh mana dicari dulu kan, setelah ada gusur gitu. Tapi kalau kiamat jauh lebih dahsyat. Meletusnya gunung berapi di dunia gak seberapa dibanding kiamat terjadi. Karena ditiupnya sangkakala. Jadi kata Allah, fa'idha nufiha fis-sur, ketika ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum yauma idzin. Tidak ada hubungan nasab lagi pada hari itu. Artinya cuek kepada kerabatnya. Wala yatasaalun, tidak lagi saling menyapa. Di sini disebut ditiupnya sangkakala, tapi tidak disebut siapa yang meniupnya. Juga dalam surah An-Naml 87 Allah berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Pada hari ketika ditiupnya sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang ada di langit para malaikat. Yang ada di bumi ya malaikat dan makhluk-makhluk lain seperti manusia, binatang, jin dan seterusnya mati ketika ditiup sangkakala. Dalam ayat ini pun tidak disebut siapa yang meniupnya. Juga dalam Quran surah Qaf ayat 20 Allah menyatakan wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Ditiuplah sangkakala dan itulah hari yang Allah janjikan. Allah berjanji nanti alam jagat ini akan hancur dan kehancurannya karena ditiupnya sangkakala. Nah, 3 ayat ini menjelaskan ditiupnya sangkakala, tapi tidak disebut siapa yang meniupnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya kiamat, "Tsumma yunfakhu fis-sur, fala yasma'uhu ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan." Qala fa awwalu ma yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilih. Qala fa yus'aqu wa yus'aqun nas thumma yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu til aw dhil fatambutu minhu ajsadun nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamu yandurun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditiuplah sangkakala. Ini tiupan pertama yang menghancurkan alam jagat raya, kiamat. Tak ada seorang pun yang mendengar tiupan sangkakala kecuali dia itu bahasa kitanya celingukan. Ke kanan, dengar ke kiri, ke atas, seperti mendengar sesuatu yang dahsyat. Lalu kata Nabi SAW, orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala adalah orang yang sedang menggiring untanya untuk meminum air yang terdapat di tempat minumnya unta. Begitu mendengar, kemudian dia mati. Lalu manusia yang lainnya pun semuanya mati. Semua makhluk hancur, binasa. Tiba pada kehidupan setelahnya di akhirat, semua manusia tulang belulangnya terkubur di dalam tanah. Tanah ini tanah yang baru, bukan tanah di dunia. Karena tanah di dunia sudah hancur.
Nanti Allah ciptakan lagi bumi yang lain, yang bersih, yang tidak pernah ada dosa yang dilakukan di atas tanah itu. Datar rata, tidak ada yang cembung, tidak ada yang nekok, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, semuanya rata. Dan tulang belulang manusia terkubur di sana. Fayursilullah au yunzilullahu matara. Lalu Allah menurunkan air hujan. Maka setiap tulang belulang yang terkena tetesan air hujan tumbuh menjadi jasad-jasad manusia yang utuh. Akhirnya tulang belulang tadi berubah menjadi jasad utuh, tapi masih tinggal loler, masih apa? Saling tinggal loler teh masih pada ngagaloler, pada berbaring, belum hidup. Ini ilmiah apa tidak? Ilmiah. Dan Allah telah menunjukkan itu di dunia. Ini pohon-pohon yang besar, yang tingginya bisa puluhan meter, yang diameter batangnya juga ada yang besarnya, seagung munding gitu. Itu berasal dari apa? Dari biji. Biji ditanam, kemudian terkena disiram air, nanti kan tumbuhnya. Cuma tumbuhnya pohon di dunia mah lambat, bertahap. Dan ketika para ahli biologi meneliti biji, kenapa dari biji bisa tumbuhan yang batangnya besar, rantingnya dahannya besar, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Ternyata di dalam biji itu seluruhnya sudah terkandung semua bahan yang kelak akan tumbuh. Ada yang menjadi batang, ada yang menjadi dahannya, rantingnya, daunnya, bunganya, buahnya, semua sudah terkandung bahan-bahannya. Tinggal ditanam, siram, pecenghul, kan gitu ya. Manusia juga begitu, seluruh bahan pembentuk manusia terkandung dalam tulang ekor. Nanti di alam akhirat ditanam di dalam tanah, dicurahi air hujan, tumbuh menjadi jasad yang utuh seperti sedia kala. Kita ini nanti begitu mati kan hancur semuanya. Tulang belalang juga hancur, yang tersisa hanya azmu dzambi, hanya tulang ekor. Sedikit kecil, tapi dari tulang ekor nanti tumbuh menjadi jasad yang utuh seperti ini. Nah, setelah pabalatak tumbuh menjadi jasad yang utuh, thumma yunfakhu fihi ukhra, ditiup lagi sangkakala yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka itu bangkit berdiri lalu berbondong-bondong menuju Allah. Menurut riwayat lain, sangkakala yang berupa tanduk tersebut, tanduknya besar, tapi berbentuk seperti tanduk kambing. Di dalamnya terhimpun seluruh ruh manusia yang mati. Makanya ketika ditiup, lepas, kemudian masing-masing masuk ke jasadnya tanpa tertukar. Nanti ruh saya, nyawa saya mau masuk ke Nendi masuk ke Pasumpena masuk ke Bani Moha. Tidak akan begitu, tidak akan tertukar, masuk ke jasadnya masing-masing. Maka saat itulah hidup. Jadi tiupan sangkakala dua kali. Satu kali menghancurkan seluruh alam jagat raya ini, yang keduanya menghidupkan kembali. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi,
ketika menerangkan ayat tadi, beliau menyatakan al-umamu mujmi'atun ala anna alladhi yanfuhu fis sur Israfil alaihi salatu wassalam. Kata Imam Al-Qurtubi, umat telah ijma bahwa malaikat yang meniup sangkakala dalam ayat tadi adalah Israfil. Ini keterangan dari Imam Al-Qurtubi. Berkata Abu Al-Haytham, man ankara ayyakuna sura qarnan fahuwa kaman ankara al-aras wal mizan was sirat wa tulibalah ta'wilat. Siapa orang yang mengingkari adanya sur, adanya sangkakala, bahasa kitanya sangkakala. Saya nggak tahu arti sangkakala itu apa. Tapi kalau sur maknanya tanduk. Seperti Al-Haytham menyatakan man ankara ayyakuna sura qarnan. Siapa yang menyangkal bahwa sangkakala adalah tanduk, sama aja dengan yang menyangkal adanya arash, adanya mizan, adanya sirat, ya, dia berarti telah melakukan ta'wil. Berdasarkan hal itulah maka masyhur di kalangan para ulama bahwa malaikat yang meniup sangkakala namanya adalah Israfil. Tapi sekali lagi itu ijtihad. Tidak didasarkan kepada ayat, tidak didasarkan kepada hadis yang sahih. Adapun yang dijadikan sandaran oleh para ulama bahwa Israfil lah peniup sangkakala, ada hadisnya, tetapi hadisnya itu dhaif. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Beliau menjelaskan ikhtilaf para ulama tentang siapa peniup sangkakala. Kata Imam Ibnu Jarir, was-shawab minal aqwal fi dhalika indana ma tadhaharat bihil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Israfil qad iltaqama sur wa hana jabhatahu yantadiru mata yu'mar fayanfukhu. Yang benar, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di antara beberapa pendapat tentang hal itu menurut kami berdasarkan kabar yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini hadis Nabi, kata Imam Ibnu Jarir. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Israfil telah iltaqama, naonnya mengulum, naon bahasa Sundana mengulum, ngalebetkeun, ngalomoh. Sesungguhnya Israfil telah ngalomoh maeta kan, ia mengulum, telah mengulum, memasukkan sur ke dalam mulutnya. Dan beliau mengernyitkan dahinya, memandang ke arah arsy, siap meniup kapan saja diperintahkan langsung ditiup. Sejak awal diciptakan, ditugaskan begitu, sangkakala terus dikolomoh tah. Sudah dimasukkan, ningali melihat ke arsy, takut lalai ketika perintah diturunkan. Ya, ibarat tukang torompet melihat kepada dirijen, terang dirijen anu sok mimpin lagu Indonesia Raya kan aya dirijenan, pemain musiknya siap, saudara lihat begitu bergerak langsung ditiup, kan gitu. Malaikat Israfil ini sudah siap. Di mulut ini sangkakalanya melihat ke arah arsy. Karena apa? Karena Allah istiwa di atas arsy. Kapan itu diperintahkan langsung ditiup. Nah, ini salah satu hadis. Akan tetapi hadis ini dhaif. Yang sahih tidak disebutkan adanya Israfil. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi
dengan sanad yang hasan tidak menyebut adanya nama malaikat Israfil. Diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa un'imu wa sahibul qaran qad iltaqamal qaran wastama'al idhan mata yu'maru bin nafh fayanfukhu. Kata Nabi SAW, bagaimana aku akan bersenang-senang sedangkan pemegang sangkakala, pemegang tanduk telah mengulum tanduknya, siap mendengarkan izin dari Allah kapan diperintahkan untuk ditiup, langsung akan ditiup. Nah, dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri ini tidak disebut nama Israfil. Berdasarkan hal itulah, maka sebagian ulama tidak menetapkan Israfil sebagai peniup sangkakala, tapi wajib diyakini ada sangkakala dan ada peniupnya. Wajib diyakini ada malaikat namanya Israfil karena disebutkan dalam hadis yang sahih, tanpa menghubungkan keduanya, tanpa meyakini bahwa peniup itu adalah Israfil. Tapi banyak ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Ibnu Katsir, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seperti Imam Al-Qurtubi, para ahli tafsir dari kalangan ahlu sunnah menetapkan bahwa yang meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil. Sebagian ulama lagi tidak, karena dhaifnya hadis tentang hal itu, tapi wajib diyakini ada malaikat namanya Israfil, ada malaikat yang meniup sangkakala, tanpa menghubungkan, mengaitkan kedua keterangan itu. Ya. Hari ini, pagi ini kita hanya membahas dua malaikat saja, yaitu apa? Israfil dan Mikail. Mikail dan Israfil. Sudah 3 malaikat yang kita bahas, Jibril, Mikail, dan Israfil. Ya. Malaikat yang lainnya nanti akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Baik, kepada para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya, kami silakan. Yang akan bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122271476. Baik, ada yang bertanya melalui telepon, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah 3 malaikat itu tadi. Tapi di peniup sangkakala ada yang menyatakan tidak ada namanya, ada nama-nama. Itu bagaimana? Kok ada perselisihan istilah itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu ya. Barakallahu fiik. Ya, tadi dijelaskan ada peniup sangkakala, ada nama Israfil di kalangan para malaikat. Lalu ikhtilaf, ada yang menyatakan peniupnya adalah Israfil, ada yang menyatakan tidak. Bagaimana itu terjadi? Ya begitu. Jadi ikhtilaf para ulama tentang masalah itu masyhur, populer, ya. Sudah kita terangkan tadi. Nampaknya penjelasan tadi cukup jelas. Intinya ikhtilaf para ulama, ya sudah kita terima ikhtilaf ini, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Bapak-bapak kalau muncul ide pertanyaan langsung acung. Mangga. Ustaz, untuk memberikan nama kepada anak-anak boleh dengan nama-nama tadi, Ustaz? Malaikat. Iya. Barakallahu fiik. Bolehkah memberi nama anak dengan nama malaikat?
Sebenarnya nanti ada pembahasan itu. Boleh nggak nama malaikat diberikan kepada anak-anak? Kan bandina itu sabar. Tapi nggak apa-apa dijawab. Bisi lagi hamil nggak istri sekarang? Nggak. Iya. Ada nggak di antara para ulama atau sahabat yang namanya diambil dari nama malaikat? Ada. Siapa? Malik. Nama Malik ada dalam Al-Quran? Ada. Allah menyatakan, waqalu, berkata orang-orang ahli neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, hendaklah Allah mematikan kami saja daripada disiksa begini. Lebih baik dimatikan. Ini seruan ahli neraka kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Nama Malik disebut dalam Al-Quran. Juga disebut dalam hadis yang kita bahas tadi. Jadi adapun orang yang menyalakan api itu Malik, penjaga neraka. Jadi nama Malik ada. Oleh karena itu kita dapati nama para sahabat, beberapa sahabat, beberapa ulama diberi nama dengan Malik. Ada Imam Malik, ada gurunya Imam Syafi'i. Ada Malik bin Dinar, Malik bin Ka'ab. Banyak di kalangan sahabat namanya Malik, ya. Dan itu diambil dari nama Allah, ya juga nama malaikat. Dibolehkan. Nah, apakah berarti seluruh nama malaikat dibolehkan diberikan kepada anak? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan Jibril, Mikail, Israfil tidak boleh, walaupun artinya sama dengan Abdullah. Kenapa? Karena itu nama malaikat yang mulia. Yang apabila si anak yang diberi nama Jibril umpamanya sebelum jahat, dibenci orang, lalu orang-orang menyatakan saya membenci ke si Jibril. Padahal yang dimaksud Jibril di sana siapa? Anak itu. Tapi malaikat mulia kabaud kabandang, kasiwit kulit, kabaud daging. Semoga si Jibril tidak ke sini. Nah, gitu. Semua Aisyah aduh kacau, kan gitu. Karena maksudnya ke orang. Ya, tapi ada malaikat mulia namanya Jibril. Walhasil ulama ikhtilaf. Tapi ada, tidak bisa disangkal sahabat dan ulama yang diberi nama dengan nama Malik, dan itu adalah nama para malaikat. Nanti rincian dari hal itu akan kita terangkan pas pada bab itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada. Muzayyan kembali ke pendengar atau pemirsa. Baik, kami persilakan yang akan bertanya. Ada telepon kembali Ustadz, kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Abu Safia di Parompong. Silakan Pak. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustaz, untuk hari kebangkitan yang tadi Pak Ustaz jelaskan, ada tulang belulang. Tapi saya pernah dengar, apakah itu tulang belulang apa tulang ekornya Pak Ustaz? Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Orang Parompong, tetangga Nendi merintah. Yang benar itu tulang belulang atau tulang ekor? Yang benar tulang ekor saja. Kenapa saya katakan tulang belulang? Karena tulang ekornya banyak. Kan miliaran orang ya. Maka kalau jama disebut tulang belulang. Walaupun tulangnya hanya satu jenis, yaitu tulang ekor. Tapi bisi kalau tulang belulang mah ada kesan tulang selain tulang ekor, tulang rusuk, tulang tengkorak, bisi gitu merenya. Jadi ya bagus juga kritis ya. Jadi yang benar semua bagian tubuh manusia hancur. Illa
admun wahid wa huwa admu dzambi, kecuali satu bagian tulang, yaitu bagian tulang ekor, ya. Wa minha khuliqa wa minha yukhraj. Dari tulang ekor itu mereka nanti diciptakan, ditumbuhkan, dan dari tulang ekor mereka nanti dikeluarkan. Jadi yang tersisa dari tubuh manusia adalah tulang ekor. Nah, tulang ekor ini banyak, satu orang satu tulang ekor, maka kita katakan nanti tulang belulang mereka tertanam di dalam tanah. Begitu tersiram air hujan, maka tumbuhlah mereka menjadi jasad yang utuh, ya. Cukup ya, sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.